Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-7 dari perkuliahan online atau daring kita dengan mata kuliah fikih ibadah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema fikih ibadah, yaitu fikih zakat. Bagaimana kita tahu bersama bahwasannya zakat termasuk dalam kategori dan jenis ibadah wajib, bagaimana sholat, haji, dan puasa yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan zakat sendiri merupakan amal sosial kemasyarakatan atau ijtimai dan kemanusiaan atau insani yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dan juga zakat merupakan ibadah amaliyah, ijtimaiyah, maliyah. Itu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, finansial, dan sekaligus kemasyarakatan. Dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam, sehingga Al-Quran menegaskan kewajiban zakat ini bersamaan dan bersandingan dengan kewajiban sholat yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang kalau dihitung ada kurang lebih 28 ayat, di mana ibadah sholat disandingkan dan dibarengkan dengan ibadah zakat. Kalau kita baca ayat Al-Quran banyak sekali kita dapat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Iqamas sholah wa ita'az zakah. Ila akhiril ayat dan seterusnya. Jadi Allah menyandingkan sholat yang merupakan ibadah yang bersifat personal, ritual, dan individual, maka sebagai pelengkapnya, maka Allah menggandengkan dengan ibadah zakat yang merupakan ibadah sosial kemasyarakatan yang manfaatnya kembali pada masyarakat atau sosial. Sehingga ayat-ayat yang menggandeng antara sholat dan zakat bersama-sama sebagai representasi daripada ibadah mahdhah, ibadah hablum minan nas, dan ibadah hablum minallah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, atau ibadah individual dan ibadah sosial. Kemudian mengenai pengertian zakat sendiri, kalau kita tinjau, kita lihat dari segi bahasa, kata zakat atau zakah merupakan kata dasar dari isim masdar dari kata zakat, yang berarti berkah atau tumbuh atau bersih dan baik.
kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, ketika kita lihat kata zakat, dan ya, maka di situ akan kita lihat beberapa makna, diantaranya adalah al-barokah, gitu. An-nama, tumbuh, at-thaharah, suci, at-thayyib, dan baik. Itu diantara makna zakah secara bahasa. Nah, sehingga kita mengatakan sesuatu itu zakah, zakah syai'u, berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zakah. Zakah rajul, berarti orang itu baik. Tapi yang terkuat menurut Al-Wahidi dan lainnya, kata dasar zakah berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zakah, artinya tumbuh. Sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakah, artinya bertambah jumlahnya atau bilangannya. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakah di sini berarti bersih. Adapun secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak atau mustahik. Di samping berarti juga mengeluarkan jumlah tertentu itu. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan serta mensucikannya. Itu mengenai pengertian dan definisi daripada zakat. Adapun hukumnya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, adalah wajib dan merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itulah, hukum menunaikan zakat adalah wajib atau fardhu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikianlah agama yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini sebagian dari dalil-dalil mengenai hukum zakat, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Mengenai sejarah, mengenai histori atau sejarah zakat sendiri, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan zakat itu sendiri diwajibkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa zakat mal khususnya mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan zakat fitri. Ada yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Namun pendapat yang masyhur atau pendapat jumhur ulama dan di kalangan para pakar hadis, zakat mal diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, sedangkan zakat fitrah atau zakat fitri diwajibkan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi intinya zakat
itu sudah diwajibkan. Setelah diwajibkannya sholat, puasa, dan zakat ini. Kemudian haji, semuanya adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim dan jenis-jenis zakat. Secara garis besar zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafs atau jiwa yang dikenal dengan sebutan zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim dan muslimah, balik atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan mu'nah atau biaya hidup, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, orang-orang yang ditanggung nafkahnya, jadi keluarganya, pada hari raya Idul Fitri dan malamnya, yakni sehari semalam. Besar zakat ini menurut jumhur al-fuqaha Maliki, Syafi'i, dan Hambali setara dengan 2,176 2 kilo 1 atau 2,2 kilo. Perlu disebutkan juga di sini bahwa sok yang merupakan ukuran takaran dan bukan timbangan, karena itu maka ukuran ini sulit untuk dikonversi ke dalam ukuran berat. Sebab nilai berat satu sok itu berbeda-beda tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu sok tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu sok beras. Oleh karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian dan ihtiyat dalam beribadah, para ulama menyarankan agar mengeluarkan zakat fitrah sejumlah 2,5 sampai 3 kilo. Jadi mereka membuat ambang batas minimal yaitu 2,5. Kalau boleh lebih baik atau dalam rangka kehati-hatian kita ya lebih baik di atas 2,5. Sehingga yang dijadikan pedoman di sini 2 sampai 3. Kalau mau menambah atau lebih ya tidak apa-apa. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta benda, yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita, yaitu masyiyah atau hewan ternak atau al-an'am yang meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua adalah naqd meliputi emas dan perak. Yang ketiga zuru atau hasil pertanian seperti padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang, dan seterusnya. Thimar buah-buahan meliputi anggur dan kurma. Al-arub at-tijarah harta perdagangan. Kemudian ada ma'dan, itu hasil pertambangan emas dan perak, dan rigas, temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah, orang zaman dahulu. Nah, itu tadi pembagian zakat. Sekarang syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah orang itu wajib mengeluarkan zakat jika orang tersebut adalah muslim, berakal, baligh, kemudian memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati diantaranya adalah harta itu adalah kepemilikannya sempurna, berkembang atau produktif atau berpotensi produktif, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, terbebas dari utang,
dan kepemilikan 1 tahun penuh atau haul. Misalnya zakat emas dan perak atau harta simpanan. Untuk emas dan perak ini nisabnya emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas murni, sedangkan perak adalah 200 dirham, setara 595 gram perak. Jika seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%, 2,5%. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nisab dan kadar zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab 85 gram emas, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Misalnya ini kalau kita buat contoh, seseorang memiliki harta kekayaan setelah setahun dihitung sebagai berikut. Kekayaan itu berupa tabungan, deposito, obligasi senilai 100 juta. Kemudian punya uang tunai di luar kebutuhan pokok 5 juta. Perhiasan emas berbagai bentuk 150 gram. Utang jatuh tempo 5 juta. Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari atau sewaktu-waktu tidak wajib dizakati, kecuali kalau melebihi jumlah maksimal perhiasan yang layak zakat. Jika seseorang layak memakai perhiasan maksimal 50 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang melampaui 50 gram, yaitu 100 gram. Dengan demikian, jatuh tempo harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut. Tabungan deposito yang jumlahnya 100 juta, uang tunai 5 juta, emas 150 dikurangi 50 sama dengan 100, misalnya 350 kali 100 gram 35 juta, sehingga total jumlahnya menjadi 140 dikurangi utang jatuh tempo 5 juta, sehingga saldonya 135 juta. Maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% kali 135 juta, dan hasilnya adalah 3.375.000. Itulah yang harus dikeluarkan orang yang memiliki kekayaan seperti yang contohkan tadi. Sedangkan untuk zakat hasil pertanian atau zuru, nisabnya adalah 5 wasak atau setara kalau dengan ukuran sekarang 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan gula, nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur mayur, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Misalnya untuk Indonesia adalah beras. Adapun kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah
10%. Tapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi yang membutuhkan biaya tambahan, maka zakatnya adalah 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami atau irigasi zakatnya adalah 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam Az-Zarqani berpendapat apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan atau sungai dan sekaligus disirami atau diirigasi dengan perbandingan 50/50, maka zakatnya adalah 7,5%, 3/4 dari 10%. Dan misalnya kita buat contoh pada sawah yang airnya adalah tada hujan, kemudian ditanami padi. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga 200. Hasil panennya 5 ton beras. Hasil panen bruto 5 ton beras sama dengan 5.000 kg. Sudah melampaui untuk biaya saprotan 200.000 atau 200 kg, sehingga netonya 5.000 dikurangi 200 kg sama dengan 4.800 kg. Sehingga besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari neto 4.800 kg. Sehingga yang dikeluarkan adalah 480 kg. Adapun zakat selanjutnya adalah zakat perniagaan atau tijarah, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta niaga atau perdagangan. Sedangkan harta niaga sendiri adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan dan memperoleh laba atau keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi. Yang pertama adalah untuk berbisnis, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan keuntungan. Adapun perhitungannya, zakat perniagaan ini adalah modal diputar plus keuntungan plus piutang dikurangi hutang jatuh tempo kali 2,5% sama dengan zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya zakat mal adalah zakat untuk binatang ternak atau an'am atau masyiyah, yaitu harta atau hewan ternak yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, bukan hasil utang atau ada orang lain di dalamnya. Yang kedua, mencapai haul, hewan ternak baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai haul atau satu tahun. Yang ketiga, dirawat dan digembalakan. Maksudnya sengaja diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu atau daging atau hasil pengembang biakan. Hewan tidak dipakai untuk membajak sawah atau mengangkut barang atau menarik gerobak dan lain-lain. Untuk nisabnya kambing atau biri-biri atau domba nisabnya adalah 40, mulai dari 40 ekor sampai 120 ekor. Yang sudah mencapai haul 1 tahun, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing yang umur 1 tahun. Kemudian yang jumlahnya 121 sampai 200 ekor dan sudah mencapai haul 1 tahun, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kemudian selanjutnya dihitung tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor. Untuk hewan sapi atau karbo, nisabnya adalah 30 ekor. Sedangkan zakatnya adalah 1 ekor
umur 1 tahun. Kemudian untuk yang 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor untuk 1 tahun. Dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Kemudian selanjutnya nisab unta adalah 5 ekor. Dan seterusnya, nanti bisa dilihat di pembahasan rinci dalam beberapa referensi mengenai zakat ternak ini. Kalau kita orang Indonesia tidak ada unta, maka zakat yang berlaku di sini adalah kambing atau domba, sapi dan karbo untuk binatang ternak. Adapun unta ini khusus untuk negara-negara atau daerah-daerah yang punya ternak unta, misalnya di Arab. Adapun ternak-ternak lainnya seperti unggas, ayam, bebek, burung, dan ikan maupun lainnya tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor, namun berdasarkan skala usaha atau bisnis dan perniagaannya. Kemudian barangkali ada timbul pertanyaan di antara kita, lalu bagaimana cara menghitung zakat mal itu sendiri? Zakat mal identik dengan zakat harta kekayaan berupa tabungan uang, perdagangan, ataupun emas dan perak. Untuk zakat emas, perak, uang, dan perdagangan, nisabnya adalah senilai dengan 85 gram emas. Emas yang menjadi standar adalah emas murni, sedangkan nilai zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Sebagai ilustrasi, misalnya Bapak A memiliki uang atau emas senilai 80 juta. Ia juga memiliki aset langgar perniagaan senilai 20 juta. Jadi total kekayaan yang sejenis nilainya adalah 100 juta. Ini artinya harta tersebut telah mencapai nisab, itu 85 gram emas. Sehingga cara menghitung zakatnya adalah 100 juta kali 2,5%, dan hasilnya adalah 2 juta 500, 2 juta setengah. Itu zakat dari 100 juta kekayaan yang dimiliki si A tadi. Kemudian ada istilah zakat yang berlaku untuk beberapa penghasilan atau dikenal dengan istilah profesi. Kalau sekarang banyak sekali jenis penghasilan dari berbagai macam profesi. Zakat ini adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang lain atau lembaga lain, yang tentunya mendatangkan penghasilan atau uang yang halal dan memenuhi nisab, batas minimum wajib zakat. Contohnya adalah para pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dan sejenisnya. Mereka ini juga terkena kewajiban zakat atau yang dikenal dengan zakat penghasilan atau profesi. Adapun ketentuan dan tata cara perhitungan zakat profesi ini secara garis besar terdapat 3 pendekatan. Yang pertama adalah dianalogikan zakat emas dan perak. Jadi zakat profesi dianalogikan, dikiaskan atau disamakan dengan zakat emas dan perak. Yang kedua, dianalogikan dengan zakat pertanian.
Dan yang ketiga, dianalogikan pada dua hal sekaligus. Ya, syabah. Kalau kita lihat Undang-Undang Kementerian Agama RI telah menetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 bahwa nisab zakat penghasilan senilai 85 gram emas. Kemudian kadar zakat pendapatan dan jasa adalah 2,5%. Ditunaikan pada saat penghasilan diterima. Dalam surat Al-An'am, waktu haqqahu yauma hasadih, dengan ketentuan harga emas terbaru. Misalnya harga emas per 11 Mei misalnya adalah 900, maka nisab zakat profesi adalah 76.500.000 per tahun atau 6.375.000 per bulan. Sehingga bagi orang muslim yang memiliki penghasilan atau upah take home pay lebih dari 6.375.000 per bulan, ia sudah wajib terkena zakat penghasilan atau profesi. Ada lagi zakat saham. Zakat saham ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait tahun 1404 Hijriah. Dan hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Asas pendekatan zakat saham adalah nisab zakat saham dikiaskan dengan zakat mal atau tijarah. Haul zakat saham dihitung per annual report, laporan tahunan. Zakat kepemilikan saham awal, pra-initial public offering, masih disatukan dengan zakat mal lain yang dimiliki oleh muzaki pada haul periode tertentu. Saham yang dimiliki dihitung atas dasar book value tambah nilai dividen. Saham yang dijual dihitung berdasarkan intrinsic value dikeluarkan pada periode transaksi. Sedangkan cara menghitungnya zakat saham ini sama dengan cara menghitung zakat mal, yaitu menggunakan rumus 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Nilai saham plus dividen. Adapun golongan-golongan siapa saja yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan mustahik, itu orang yang menerima zakat atau penerima zakat. Adapun orang yang mengeluarkan atau pemberi zakat disebut dengan muzaki. Jadi ada muzaki dan ada mustahik, ada pemberi dan ada penerima. Orang-orang yang berhak menerima zakat jumlahnya ada 8 macam atau golongan yang dikenal dengan al-asnaf as-samaniyah, golongan yang 8. Sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tanggungannya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ada amil zakat, yaitu panitia, penerima, dan pengelola dana zakat. Ada mu'alaf, itu kelompok yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Ada riqab, yaitu hamba sahaya atau budak, yang dalam jenisnya adalah budak mukatab. Itu seorang hamba atau budak yang punya transaksi dengan majikannya untuk membebaskan diri dengan menebus dirinya dengan membayar angsuran. Sehingga dengan diberikan zakat bisa membantu angsurannya itu sehingga sampai dia merdeka dengan menebus dirinya. Kemudian ada gharim, itu orang-orang yang terlilit utang.
atau menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Kemudian ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, yaitu orang musafir dan para pelajar di perantauan. Ini Ibnu Sabil. Kemudian yang terakhir yang dapat adalah fi sabilillah. Itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dahulu adalah para pejuang atau mujahid di medan perang. Sekarang fisabilillah ini bisa dimaknai dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, tidak harus berperang tapi juga berdakwah atau mengajarkan agama atau menjadi penelap hukum-hukum agama dan seterusnya. Jadi fisabilillah ini punya makna yang luas. Bahkan para thalibul ilmi juga masuk dalam jihad fisabilillah. Adapun hukuman bagi orang yang enggan membayar zakat, tentu ada hukumannya atau sanksi. Di antaranya adalah jika seseorang enggan membayar zakat karena mengingkari wajibnya zakat, maka orang tersebut wajib memperbarui syahadatnya karena telah mengingkari salah satu kewajiban utama dalam Islam. Jika seseorang enggan membayar zakat karena bakhil atau gigih namun masih mengakui kewajibannya, maka ia telah berdosa dan zakat diambil darinya secara paksa oleh penguasa serta mendapatkan hukuman dari aparat hukum atau pemerintah. Yang ketiga, jika seseorang tersebut diambil zakatnya kemudian melawan, maka diperangi hingga dia mau membayar zakat dan tunduk pada perintah agama. Jika ia bertobat, maka dia telah kembali kepada Islam sebagaimana pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memerangi dua kelompok setelah wafatnya Nabi, yaitu kelompok orang-orang murtad dan kelompok orang-orang yang enggan membayar zakat. Adapun hikmah daripada zakat sendiri dibagi menjadi dua, bagi muzaki atau pemberi dan bagi mustahik atau penerima. Di antaranya hikmah bagi pemberi, zakat bisa menghilangkan sifat kikir, bakhil, tamak. Zakat bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, taqarrub ilallah. Zakat menyempurnakan tauhidnya dan syahadatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mendorong untuk bersyukur karena mendapatkan anugerah dan nikmat Allah berupa harta dan kekayaan. Memalingkan jiwa dari jalan yang gelap, menghiasi diri dengan kebajikan dan rahmat, membentengi harta dan menyuburkannya, menjamin harta tidak hilang secara sia-sia, dan merasa berkecukupan, dan seterusnya. Itu hikmah zakat bagi para muzaki. Adapun bagi penerima atau mustahik, yaitu diantaranya memeliharanya dari kehinaan, kepapaan, dan aib kemiskinan. Memantapkan iman dalam hatinya, melepaskan diri dan ikatan perbudakan. Bagi para ibnu sabil dapat meneruskan perjalanannya dengan pertolongan zakat. Dapat memenuhi kebutuhan pokok atau tuntutan hidupnya. Itu diantara hikmah daripada zakat yang kembali kepada si muzaki maupun kepada si penerima atau mustahik. Demikian presentasi untuk pertemuan kali ini dengan tema fikih zakat. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan dan ilmu kita untuk kita amalkan, untuk kita praktikkan dalam kehidupan beragama kita, wabil khusus dalam rangka ibadah
dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan kewajiban-kewajibannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.